di situ. Nah, sekarang kita masuk tata cara wudhu ya. Tata cara wudhu ini sudah dijelaskan di dalam hadis Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim secara detail ya. Dari hadis ini kita akan pecah-pecah ya. Seperti ini ada 8 cara berwudhu. Nah, kita akan bahas detailnya satu persatu ya. Ini dengan gambar supaya lebih jelas ya, dan semuanya yang kita sampaikan ini ada dasarnya di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah ibadah ritual, maka tidak boleh sembarangan, harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi kita ulangi ya, niat di dalam hati tidak diucapkan, tapi boleh diucapkan apabila kita membutuhkan, boleh saja. Ya, akan tidak tepat kalau harus diucapkan, itu tidak tepat. Tapi boleh mengucapkan ya ketika memerlukan. Kemudian mengucap basmalah ya, tadi sudah kita sampaikan dasarnya. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali, bisa dilihat gambarnya sambil di sela-sela jarinya ya. Nah, itu caranya seperti itu kan, sama dengan cara ini ya. Mencuci tangan untuk terhindar dari virus COVID kan begitu ya. Jadi di sela-sela ya, itu 3 kali. Tadi dasarnya sudah kita sampaikan terlebih dahulu supaya lebih bisa difahami ya. Kemudian berikutnya adalah berkumur-kumur dan juga istinsyar ya. Ya, jadi mencuci kedua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu tamat-mat ya. Di gambar nomor 3 itu berkumur-kumur, masukkan air, digerakkan ya ibu-ibu ya, digerakkan ke kanan dan ke kiri ya. Ini anak-anak juga harus dilatih ya, supaya sisa-sisa makanan yang ada di gigi itu bisa bersih ya. Dan ini dibuktikan Masya Allah oleh analisis kesehatan ya, bahwa kuman yang ada di mulut, hidung, telinga orang Islam itu beda levelnya dengan mereka yang tidak pernah berwudu. Masya Allah kan. Ini salah satu hikmah kenapa kita diwajibkan berwudu sebelum sholat, ya, di mana kita sholat itu 1 hari minimal ya 5 kali. Dan istinsyar, masukkan air ya ke dalam mulut, dihirup pelan-pelan ya. Kemudian disedot pelan-pelan, karena kalau nggak terbiasa, kalau langsung ekstrim, wah itu bisa sakit sekali kalau masuk ke bagian ini ya, kening gitu kan. Maka pelan-pelan dilatih, baru dikeluarkan. Atau kalau untuk anak kecil, tidak harus dihirup ibu-ibu ya, jadi cukup airnya dibersihkan nih ke lubang hidungnya ya. Ini supaya upil-upilnya itu bisa bersih gitu ya. Ini dilakukan juga sebanyak 3 kali ya, 3 kali. Kemudian kita lanjutkan dengan membasuh muka sebanyak 3 kali. Nah, muka itu batasannya seperti bisa dilihat ya di gambar nomor 5. Jadi antara telinga ke telinga itu adalah muka ya. Untuk ke atasnya, memanjangnya adalah dari tumbuhnya rambut atas sampai ke dagu bawah. Itu adalah telinga. Kita boleh dan bisa membasuh muka, bahkan tidak harus melepas jilbab ya. Jadi ketika di tempat umum ya bisa dibuka seperti ini, tapi tidak sampai kelihatan aurat rambutnya begitu. Kemudian kalau pakai peniti seperti ini bisa diambil peniti nomor 1. Nah, nanti bisa dibasuh semuanya. Di bagian muka tidak hanya dibasahi ya. Nah, yang perlu kita tekankan ke anak-anak dan mungkin juga di antara kita, bahwa berwudu itu tidak ada kata membasahi. Kan dalam bahasa Indonesia membasahi, membasuh, mengusap itu pasti berbeda. Jadi kalau muka itu harus dibasuh itu dicuci. Ya, jadi sambil dimasase ya, sambil dimasase supaya minyak-minyak yang ada di kulit muka kita itu bisa diminimalisir ya. Kuman-kuman juga seperti itu. Jadi dilakukan 3 kali ya, batasannya dari telinga ke telinga, kemudian atas dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu ya. Ini membasuh muka. Kemudian yang berikutnya adalah membasuh tangan 3 kali. Nah, untuk membasuh tangan ini ada 2 riwayat yang berbeda. Ya, kita bisa memulai dari ujung jari ke atas, ya, dibawa ke atas
sampai dengan siku-siku, atau bisa kita mulai dari atas siku-siku, terus kemudian dibawa ke bawah ke ujung jari. Ya, ini juga dicuci, bukan dibasahi saja. Nah, kadang-kadang nih, kalau kita nggak cek anak-anak ya ibu-ibu ya, anak-anak itu cenderung wudhu itu banyak membasahi. Jadi muka dibasahi aja, nggak pakai digosok ya, basahi air. Tangan apalagi ya, kadang cuman diusap pakai apa? Air gitu ya. Nah, dibasuh itu adalah sambil digosok. Ya, digosok. Jadi digosok sehingga kuman-kuman yang menempel itu bisa ditekan ya oleh dibersihkan oleh air ya. Ini jadi bisa dimulai dari ujung jari boleh, dari juga siku boleh ya. Jadi dua-duanya boleh. Cara mana yang lebih afdol. Tapi kalau perempuan dimulai dari ujung jari dan pakai, kan kalau kita kan lengan bawah itu aurat ya ibu-ibu ya, maka kita kan kalau di luar pakainya bajunya panjang pasti ya. Nah itu kalau kita mulai dari dari siku-siku itu ya kadang itu tadi basah resikonya ya. Monggo bisa dimulai dari jari itu basah ya. Kita bisa mulai dari siku-sikunya. Jadi keduanya ini ada dasarnya sama-sama kuat, berarti pilihan mana yang lebih nyaman untuk kita lakukan ya. Tidak perlu dibandingkan mana yang lebih kuat karena sama-sama kuat ini riwayatnya ya. Kemudian yang ketujuh, ini yang paling banyak kesalahan dalam wudhu adalah ketika mengusap kepala. Tadi sudah kami sampaikan bahwa dalam wudhu itu tidak ada istilah menciprati atau membasahi. Ya, adanya adalah membasuh dan mengusap. Mengusap itu kalau definisi bahasa Indonesia kan jelas ya, membasahi alat yang digunakan untuk mengusap kemudian mengusapkannya pada objek yang dimaksud gitu ya. Jadi kita nggak harus bawa ini nih air ya di dua telapak, tidak. Yang penting telapak tangan ini kita basahi ya. Kita basahi terus kita buang airnya. Baru diusapkan ya bagian kepala. Ya, bagian kepala ini boleh sebagian itu menurut Imam Syafi'i karena di sana ada huruf ba ya, biru usikum. Kalau Imam Malik ba itu litakid untuk menegaskan sebagaimana tadi disunahkan bahwa mengusap kepala itu dari depan ke belakang kemudian ke depan lagi gitu ya. Itu Imam Malik. Ya, ini jadi mengusap itu tidak membasahi atau menciprati ya kalau kita di kampung ya. Enggak tahu juga kalau di kota masih ada enggak gitu. Saya sering itu menyaksikan orang berwudu itu menciprati kepalanya. Ya, jadi ambil air terus diciprat-ciprat gitu. Ibu-ibu pernah nggak lihat? Nah, itu namanya menciprati, kan beda dengan mengusap gitu ya. Nah, ini yang banyak salah di sini bahwa kepala itu diusap. Ya, diusap cukup basah, nggak harus basah banget, yang penting basah, diusapkan ke bagian sebagian kepala. Kemudian juga disunahkan sekaligus untuk telinga ya. Nah, mengusap ya. Ini juga salah ini. Ini tulisannya bukan membasuh tapi mengusap ya. Mengusap telinga itu tadi jarinya sudah basah ya, basah kemudian dimasukkan ini ke lubang ya untuk jari telunjuknya, terus jari ibu jarinya dinaikkan ke atas ya. Naikkan ke atas. Nanti kita akan tahu keajaiban wudhu itu luar biasa sehingga menjadikan seorang pakar ilmu syaraf ya masuk Islam karena meneliti tentang keajaiban wudhu ini yang sekarang namanya Baron Umar itu ya, tentang keajaiban wudhu di mana ternyata anggota wudhu yang kita basuh itu adalah pusat-pusat dan titik-titik refleksi yang sangat penting yang apabila terkena air sambil terkena pijatan dari anggota tubuh kita itu akan lebih menyehatkan kita. Jadi kita melakukan terapi 5 kali sehari ya. Tuh. Kemudian membasuh kaki. Ini juga paling banyak salah ya. Itu selain mengusap kepala adalah membasuh kaki gitu. Membasuh kaki ini tidak sedikit ya di antara kita yang membasahi saja gitu. Membasahi itu ya udah kena air. Nah, jadi taruh di bawah kran, basah deh gitu ya. Nah, padahal yang diperintahkan oleh Allah bukan membasahi, tapi membasuh. Membasuh itu sambil digosok, di sela-sela jarinya ya.
Dikeset-keset kayak mungkin kalau bawahnya itu kotor, yang ngetel gitu kan. Seperti itu. Jadi tangannya digunakan untuk membasuh, bukan kakinya yang ditaruh di bawah keran aja sampai basah gitu. Coba nanti dicek ya. Nah, PR-nya untuk malam hari ini adalah cek wudhu untuk anak-anak. Ya, ini harus sering dilakukan oleh kita, mungkin 2 bulan sekali, sebulan sekali, terutama anak-anak yang di bawah usia kelas 2 ya, harus selalu nih dicek nih wudhunya, sholatnya ya. Nah ini kadang-kadang kita udah benerin wudhunya, nanti lihat temannya kayak gitu, nggak ada yang negur, ikutan lagi gitu ya. Maka ini harus kita cek ya, ini tadi. Jadi biasanya kesalahan yang didapatkan dalam wudhu itu adalah mengusap kepala itu justru dibasahi tuh anak-anak ya. Terutama anak laki-laki tuh pakai air banyak, biur gitu ya di kepala. Terus kakinya cukup ini aja dibasahi di bawah keran. Coba nanti dilihat ya. Kalau di saya sekarang kan sekolahnya online ya Ibu ya. Nih kalau offline nih nanti bisa nih kelihatan berapa persen anak-anak yang ketika wudhu itu membasuh kakinya dan berapa persen yang membasahi kakinya gitu ya. Nih. Maka untuk tempat-tempat wudhu, kalau bisa itu bagusnya itu pakai tatakan kaki ya, itu bagus sekali karena kadang malesnya membasuh kaki itu karena agak kerepotan kan mengangkat kaki itu ya. Tapi kalau ada tatakannya itu cukup membantu. Maka beberapa tempat wudhu di beberapa masjid dan tempat ibadah itu sudah cukup membantu kita karena di tempat wudhu ada tatakan kakinya sehingga mempermudah kita untuk membasuh kaki. Nah ini urutannya tadi ya, yang terakhir adalah membaca doa. Ya, tadi kenapa mengusap kepala itu 1 kali, Ibu? Karena hadisnya seperti itu ya, tidak disebutkan 3 kali. Berikutnya, apa saja yang membatalkan wudhu? Ya, wudhu kita batal dengan adanya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur. Kubul itu jalan keluar yang depan, ya. Dubur itu jalan keluar yang belakang, ya. Kubul kalau perempuan, kalau laki-laki cuma punya kubul dan dubur, tapi kalau perempuan punya 3, kubul, faraj, dubur, gitu ya. Itu bedanya. Jadi kalau keluarnya dari jalan pipis atau dari jalan BAB, ya, maka itu membatalkan wudhu. Apapun itu, ya, apakah itu BAB, BAK, angin, ya. Nah ini membatalkan. Kemudian yang kedua adalah hilang akal. Ya, hilang akal ini bisa dengan berbagai macam sebab. Apakah gila, ataukah pingsan, atau epilepsi, atau tidur yang tidak terjaga. Ini wudhunya jadi batal. Jadi kalau orang menjaga wudhu kok tidur, ya batal gitu ya. Kecuali tidurnya itu dalam posisi duduk tegak. Ya itu. Tapi kalau sudah miring dikit aja itu sudah, kalau ada angin yang lewat nggak kerasa gitu ya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, al-ainu wika'us sahyi, faman nama falyatawaddo. Mata itu penjaga kesadaran. Jadi kalau matanya merem, mau orang ngorok, mau orang ngentut, mau orang apa kan nggak terasa, gitu ya. Itu jadi nggak ada orang ceritanya menjaga wudhu tapi dia tidur gitu. Ya orang tidur itu nggak kerasa apa yang terjadi pada dirinya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa pembatas. Ya, jadi kalau di sini ada ummahat yang sudah berwudu terus si kecil baru selesai nih buang air kecil minta dicebokin, ya berarti wudunya batal, harus wudu lagi. Atau mungkin makein dia celana terus menyentuh itu telapak tangannya ya, kemaluannya, maka wudunya batal dan harus wudu lagi ya. Kemudian ragu-ragu ya, habis wudu kok kayaknya ada keluar angin nih. Nah, yang seperti itu lebih baik diulangi ya, tapi bukan was-was yang berlebihan tadi yang seperti kita sampaikan di depan yang itu makruh berwudu, bukan. Tapi memang syak ini ragu karena tadi ya apa wudunya sudah sempurna, mungkin ada anggota wudhu yang tidak terbasuh, atau tadi ya misalnya lupa
rukun salah satu rukunnya atau batal ya. Nah, itu diulangi. Tertawa terbahak-bahak ya, kohah. Ini membatalkan wudhu tapi tidak menurut pendapat jumhur. Tertawa terbahak-bahak yang membatalkan wudhu ini hanya menurut sebagian ulama, terutama adalah Imam Hanafi ya. Ini memasukkan tertawa terbahak-bahak itu termasuk yang membatalkan wudhu ya. Kalau sholat kan jelas ya, kalau tertawa batal. Tapi kalau wudhu ini tidak semua ulama bersepakat dia membatalkan wudhu itu batal karena tertawa terbahak-bahak, tapi oleh Imam Hanafi termasuk yang membatalkan wudhu ya. Makan daging unta ya. Dan untuk makan daging unta ini, Ibu, tidak ada alasan logisnya gitu ya. Jadi tidak bisa kenapa setelah makan daging unta harus berwudu, dan kalau orang berwudu makan daging unta wudunya batal? Itu bukan karena kandungan daripada daging tersebut mengandung apa dan apa gitu ya. Itu tidak. Ini sudah disepakati oleh para ulama bahwa batalnya wudu dengan makan daging unta itu adalah ta'abbudi mahd. Ya, jadi memang benar-benar untuk nilai ibadah kita, ketundukan kita kepada syariat. Ya, kadang tunduk itu kan tanpa alasan. Nah, jadi disinilah kita diuji siapa yang benar-benar tunduk dan taat dan siapa yang tidak. Dan kadang-kadang seperti itu kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, meskipun sesuatu itu kita tidak bisa mencari alasannya, gitu ya. Nah, termasuk di sini yaitu batalnya wudhu dengan memakan daging unta itu tidak ada ilahnya, tidak ada variabel yang menyebabkan dia kenapa membatalkan wudhu kita. Karena ketika sahabat bertanya gitu ya, ana tawaddau min luhumil ibil? Apakah kita harus berwudhu setelah makan daging unta? Kata Rasulullah, naam, iya. Kemudian ada sahabat lagi yang bertanya, ya, kalau daging yang lain, lahmu al-baqar atau lahmul lahmus syat ya, mais, kambing dan sebagainya, insyita. Jawaban Rasulullah begitu. Insyita, terserah kamu. Jadi kalau yang daging lain itu boleh ya, tidak termasuk sunnah dan sebagainya. Tapi kalau untuk daging unta ini harus berwudu ya. Kemudian menyentuh lawan jenis yang bukan mahram ya. Ini pun ada ikhtilaf Ibu. Kalau menurut Imam Syafi'i ya, ada syahwat atau tidak syahwat yang bukan mahram, kalau kita habis berwudu nih, bersentuhan dengan yang bukan mahram, ada syahwat atau tidak, itu batal. Tapi kalau Imam Malik itu membatalkannya ketika ada syahwat. Kalau tidak ada syahwat, maka tidak batal. Maka kalau kita itu berhaji memakai cara wudunya Imam Syafi'i, kita nggak selesai nih tawafnya ya. Ya, karena tadi menurut Imam Syafi'i menyentuh lawan jenis yang bukan mahram ada syahwat atau tidak itu batal. Padahal ketika tawaf kan kondisinya seperti itu. Kecuali sekarang ya di masa pandemi harus jaga jarak gitu. Tapi kalau dalam situasi biasa seperti dalam haji kan berdesak-desakan. Belum lagi jamaah laki-laki kan pakaiannya hanya 2 lembar kain itu ya, cenderung terbuka, bisa menyentuh kita dan sebagainya gitu kan. Bisa bersentuhan lah, bukan menyentuh ya. Nah, ini kalau Imam Malik tidak batal kecuali ada syahwat. Jadi kalau ada syahwat ya batal meskipun itu bersentuhannya dengan suami kita. Ya, itu batal. Maka kalau habis wudu nggak boleh bersenda gurau ya, yang sampai menimbulkan hal-hal yang tadi menimbulkan syahwat, karena itu bisa membatalkan wudu kita ya. Ini tadi kita sudah sampaikan ya, dalil-dalilnya ada di sini untuk menyingkat waktu ya. Kemudian juga termasuk yang membatalkan wudu adalah murtad. Ya, murtad ini otomatis ya. Karena orang yang murtad itu semua amalannya menjadi sia-sia, termasuk wudunya juga batal ya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka, jika kamu syirik ya, tidak menyembah Allah, tidak mentauhidkan Allah, murtad dari agama Allah, berarti amal kalian semuanya menjadi sia-sia. Ya. Ini dalilnya sudah kita sampaikan. Nah, ini Ibu ya.